Kula ngaturaken sugeng enjing dumateng Bapa saha Ibu guru lan para pamirsa ingkang kinurmatan. Ing wekdal puniki kula ajeng nyukani waosan refleksi ingkang kapendhet saking Alkitab. Wonten sajroning puniki kula ajeng ngagem basa Jawi lan Indonesia. Saderengipun kula wiwiti renunganipun, sumangga kula aturi ndedonga. Awit tandunganipun kula ngagem basa Indonesia. Tuhan, kami berterima kasih kepada Engkau karena Engkau masih memberikan kami hari yang indah hingga hari ini sehingga kami masih dapat mengucap syukur kepada Engkau. Sebentar kami akan membaca renungan, kiranya Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Refleksi kali ini saya ambil dari Markus 7 ayat 1 sampai dengan 23. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Merujuk kepada bacaan di Markus 7 ayat 1 sampai dengan 23, saya mengambil refleksi bahwa perdebatan yang terjadi antara orang Farisi dan Yesus masih terjadi hingga hari ini di kalangan kekristenan yang memunculkan dilema suatu ajaran. Apakah mengakar kepada Kristus atau perintah manusia? Mendasar pada bacaan Alkitab, pada Mazmur pasal 7 ayat yang ke-6, orang Farisi dan para ahli Taurat bersalah karena melakukan legalisme. Seorang legalis mengganti sikap-sikap batin yang datang dari dilahirkan kembali oleh Allah dan Roh Kudus dengan berbagai perbuatan yang lahiriah. Atau perkataan orang seperti itu memuliakan Allah dengan bibir, sedangkan hati mereka jauh daripada Dia. Dari luar mereka tampaknya benar, tetapi hatinya sama sekali tidak mengasihi Allah. Orang Farisi dan para ahli Taurat melakukan kesalahan karena menempatkan tradisi manusia di atas pernyataan ilahi. Di sini Yesus tidak mengecam semua tradisi, tetapi hanya tradisi yang bertentangan dengan firman Allah. Tradisi atau peraturan harus dilandaskan pada kebenaran yang sesuai dengan yang terdapat dalam Alkitab. Misalnya dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15. Seharusnya gereja harus melawan kecenderungan untuk mengagungkan tradisi rohani mereka, hikmat manusiawi, atau kebiasaan umum di atas Alkitab. Alkitab merupakan satu-satunya kaidah iman dan kelakuan yang sempurna.
Alkitab sekali-kali tidak boleh ditiadakan, ditambahkan, atau dikurangi oleh gagasan manusia. Refleksi bagian kedua pada pasal yang saya baca ini yakni di ayat 18 sampai dengan 19. Yakni Yesus sedang berbicara tentang makanan yang masuk ke dalam seseorang tidak mempengaruhi hatinya. Namun ayat ini tidak dapat digunakan untuk membenarkan pemakaian atau konsumsi makanan atau minuman yang mengakibatkan berbagai dosa. Misalnya minuman keras dan obat-obatan terlarang. Markus 7 ayat 1 sampai dengan 22. Pada bagian ini Markus 7 ayat 20 sampai dengan 23 menajiskan artinya terpisah dari hidup, keselamatan, dan persekutuan dengan Kristus karena dosa yang timbul dari hati. Hati dalam Alkitab adalah keseluruhan intelek, emosi, keinginan, dan kemauan. Hati yang kotor akan menajiskan semua pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan. Misalnya pada Amsal 4 ayat 23 atau Matius 15 ayat 19 sampai dengan 20. Yang diperlukan adalah hati yang baru dan diubah, hati yang diciptakan kembali menurut rupa Kristus. Misalnya dalam Lukas 6 ayat 45. Jadi, berdasarkan refleksi yang saya petik dari Markus 7 ayat 1 sampai dengan 23, perintah Allah adalah hakikat yang harus dipatuhi melebihi segalanya. Sekalipun banyak gagasan manusiawi yang mengklaim diri berlandas pada firman Tuhan, itulah tantangan kekristenan di zaman sekarang. Seperti yang Timotius katakan, awasilah ajaranmu. 1 Timotius 4 ayat 16. Bukan rutinitasnya, bukan bentuk rupanya, dan bukan tradisinya yang Tuhan mau dari umatnya, melainkan hati yang murni dan sejati dalam hal-hal rohani. Misalnya, mungkin saat ini saya bisa mengucap perkataan religius di hadapan sesama, namun bisa jadi hati saya tidak tertuju kepada Tuhan. Gereja seharusnya bukan hanya tempat berkegiatan atau berutinitas yang berisikan gagasan atau konstruksi pemikiran manusia. Sejatinya, dulu, sekarang, dan selamanya, gereja ialah mereka yang hidup menaati kehendak Allah dan menempatkan perintah Allah di atas segala perintah serta otoritas buatan manusia. Mengikut Yesus adalah bagaimana tentang tunduk dan patuh di bawah ajarannya yang terdapat pada Alkitab yang sudah sangat jelas dan tegas. Tradisi bisa berganti, namun hakikat tidak akan pernah mati. Teman-teman, marilah kita berdoa. Tuhan, kami kembali berdoa. Terima kasih karena kami telah selesai membaca renungan. Semoga renungan tadi dapat berguna bagi hidup kami masing-masing. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan refleksi dari saya. Kiranya renungan yang sudah kita baca dapat berguna bagi kehidupan kita masing-masing. Terima kasih. Shalom.